ikhlas aja. Lagu itu punya kita bertanggung jawab mengemas dan memoles lagu itu sebaik mungkin. Setelah lagu itu rilis, lepaslah, berlayarlah. Biarkan lagu itu menemukan jalan sendiri. Tentunya dengan strategi yang baik ya. Nggak semata-mata nggak ada promo rilis lagu ya, susah juga gitu. Kita juga harus ada effort juga untuk mengantarkan lagu ini ke dermaga internet ya sebelum dia berlayar gitu. Selamat datang di Ngopi-Ngopi teman-teman. Kopinya mana? Kopinya mana nih? Ini udah bareng Mas Bilal Indrajaya. Ini Mas Bilal tuh kami kalau di kantor Mas, kalau baru ngedit video tuh dengerinnya lagu-lagunya Mas Bilal. Awas bosen. Mas Bilal kan yang aku tangkap ya Mas. Mas Bilal tuh orangnya Beatles banget. Apakah maksudnya papa mamanya Mas Bilal dulu tuh ngenalin Mas Bilal waktu kecil tuh? Dari kecil apakah Beatles atau gimana? Bapakku suka musik juga, nggak main musik, dengerin aja, cuman nggak Beatles, doi Rolling Stones sukanya. Beatles aku ngulik sendiri sama teman-teman. Oh berarti SD SMP gitu deh. lah kok akhirnya Mas Bilal bisa ke Beatles Mas? Banyak perjalanannya, jadi sampai akhirnya nyampe ke Beatles tuh banyak. Awalnya yang pertama kali aku denger itu band luar tuh Queen. Paling suka lagu Mas Queen Mas? Banyak. My Melancholy Blues, Jealousy, banyak. Terus banyak deh, Killer Queen. Kalau awalnya Queen, terus teman-temannya juga dengerin akhirnya di eranya semua gitu. Oh Queen pernah featuring sama David Bowie, akhirnya dengerin Bowie. Dari Bowie dengerin lagi, Led Zeppelin dengerin lagi apa sampai akhirnya ke Beatles. Cuman yang pertama kali membuatku tertarik dengan Beatles itu adalah ada urban legend Firman. Namanya Paul is Dead, tahu nggak? Paul is Dead. Paul McCartney. Paul McCartney itu rumornya udah mati tahun 60-an. Nah, itu yang sekarang hidup tuh yang palsu katanya. Tapi kamu percaya nggak? Nah, walau alam nggak tahu. Intinya dulu bacain cerita-ceritanya kan, ada website segala macam. Akhirnya jadi ngulik lagu-lagu Beatles, rupanya yang paling nyantol ini agamanya ini. Dan kalau chord lagunya Mas Bilal sih apa ya Mas? Kentalnya dari sekian banyak musik yang tadi didengerin sama Mas Bilal, yang paling banyak dijadiin referensi apa Mas? Progressive chordnya ya? Chordnya tuh udah Mas Bilal ketemu Mas Vega Antares tuh chord yang susah dikulik orang biasa gitu Mas. Biasa apa? Aku orang biasa. Chordnya ya sebenarnya itu unconsciously. Jadi ketika memang tumbuh dengan musik-musik seperti itu, Beatles dan kawan-kawannya itu secara nggak langsung pada saat bikin lagu ya referensi yang ada tuh udah secara autopilot mengarahkanku ke progresi chord yang kayak gitu. Dan aku juga suka banget chord diminished gitu, descending diminished. Nah itulah suka aku. Yang miring-miring gitu kan. Chordnya miring semua. Kalau apa ya Mas? Aku kan suka ngulik lagu-lagunya Mas Bilal ya. Aku yang paling susah nemunya itu lagu Purnama sih. Dan itu lagu yang apa ya Mas? Ini kalau boleh cerita, aku relate sama lirik lagunya itu. Kalau yang aku nangkap ya Mas, itu bisa juga ke apa ya kan, kisah darimu melekat abadi. Itu kayak aku ngomong ke bapak ibuku gitu Mas, walaupun aku nanti udah menikah, ya kisahku sama bapak sama ibu tuh bisa tuh. Oke, aku dalaman itu malah dibanding aslinya. Nah kalau aslinya boleh tahu nggak sih? Maksudnya Purnama, aku nangkep nadanya tuh kok bisa ya Mas Bilal nemuin lagu? Nggak tahu. Men. Purnama tuh fun story, ada funny story. Tebak deh, kenapa Purnama judulnya kira-kira? Purnama kan bentuk bulan yang sempurna ya Mas ya? Mungkin apa Mas, jadi orang ketiga mungkin apa Mas kalau Purnama? Sebelum bikin lagu itu, aku habis makan bebek Purnama di Surabaya. Serius Mas? Serius.
namanya lucu nih Purnama itu gitu. Simpel itu mas. Iya. Bahkan jadi judul lagunya, judul albumnya. Iya, bebek. Serius. Itu kan Surabaya bebek Purnama. Terus kisahnya emang agak dalam. Jadi sebenarnya yang di underline itu adalah kisah darimu melekat abadi walau ku telah terikat janji. Ketika kamu sudah terikat janji dengan seseorang tapi kamu mencintai orang lain. Bingung kan? Tuh, ibaratnya mas, aku selalu nggak tahu ya mas. Kayak aku ngobrol sama temanku yang udah menikah gitu ya mas. Lu nanti kalau udah nikah, ketika jatuh cinta sama orang, cintanya itu nggak kesampaian sampai lu nikah, lu nggak akan lupa sama satu nama itu. Nah itu aku juga merasa ada relate-nya juga. Sebenarnya ini aku ngarang sih ceritanya. Jadi aku tuh suka berandai-andai. Gimana kalau kita ada di satu skenario yang A atau B gitu ya. Pada waktu itu aku berandai-andai kita sudah terikat janji, namun kita punya perasaan ke orang lain. Nggak boleh kan sebenarnya. Nggak boleh. Tapi perasaan itu kan muncul, kita nggak kontrol, muncul sendiri. Ya nggak apa-apa, itu manusiawi menurutku. Suka sama orang, gitu. Nggak apa-apa natural. Tergantung gimana kita menyikapinya aja. Ibaratnya kita udah terikat janji sama orang, kita kagum sama orang tuh wajar ya mas? Wajar. Nah di situ jadi ya udah, karena memang sudah terikat janji, jadi kisah kita dengan orang yang lain ini ya udah kita kenang aja. Ini lagu ini aku bikin heavily inspired oleh lagu Sore juga, judulnya Apatis Ria. Oh yang Apatis Ria. Karena itu ada lirik seperti ini. Dan berholiday tak pernah usai denganmu. Nggak tahu ya, buatku itu seperti ya udah, kita kalau di kondisi kayak gitu, kita ke orang yang kita suka itu ya kita seperti berholiday aja, liburan aja. Pasti liburan kan ada usahanya ya mas ya? Iya, tapi nggak pernah usai ini, makanya melekat abadi. Oh iya. Walau kita terikat janji. Gila, lagu Purnama tuh nggak tahu ya mas, aku di usia-usia yang 20 sampai 24 nih. Loh, aku bikin lagu itu umurku 22 waktu itu. Sorry. Iya. 2000 berapa berarti mas? Itu ya? 18 bikinnya. Bikinnya dong. Sorry. Iya. Aku rilis 2019 ya? Iya. Aku tuh bikin lagu itu 2018. Umurku masih 22, belum genap 23 waktu itu. Seumurmu ya? Kamu ya? Seumuran aku, tapi ya 22 aku belum bisa. Oh enggak, bisa itu juga aku bikin lagu juga sampai sekarang masih belajar. Belum bisa bilang bahwa aku adalah seorang penulis lagu yang gimana. Enggak kok, masih belajar. Masih banyak banget yang jauh lebih bagus. Ade Paloh, Bambi Gusti, banyak banget gitu. Tapi aku seneng ngulik aja, iseng-iseng bikin gitu. Tapi lirik-liriknya berarti Mas Bilal apakah suka baca buku sih Mas? Karena kan banyak lirik yang menurut aku sastrawi banget ya Mas, atau apa ya? Berat. Tidak lazim untuk musik pop pada umumnya gitu Mas. Aku suka banget baca, terutama komik ya. Apa Mas komik kalau karya Gekun, Kobo-chan, tua ya? Tahu nggak kamu? Nggak tahu lagi Mas. Karya Gekun, Kobo-chan, suka. Terus Little Ghost Kitaro tahu? Komik 90-an. Terus Naruto paling suka sih aku. Naruto? Wah, parah. Ada nggak Mas? Maksudnya potongan-potongan dari komik yang dibaca diadaptasi nggak ada? Sama sekali? Kamu nanya kan aku suka baca. Suka baca komik. Novel suka baca. Cuman ya ringan-ringan aja. Aku nggak se-kritis itu kok. Sumpah deh. Biasa aja. Jadi kalau kamu kayak wow sastrawi anjing berat banget. Tapi kalau maksudnya dari lirik-liriknya Mas Bilal sendiri boleh kayak referensinya kalau di band Indonesia Mas yang jadi salah satu referensinya Mas Bilal. Kalau nulis aku tuh nggak terlalu metaforik ya. Maksudnya diksi-diksinya nggak terlalu yang gimana gitu. Nggak seperti Khalil Mahmud gitu. Nggak yang wow gitu. Jadi aku senang banget ketika dengerin lagu-lagunya Ahmad Dhani gitu ya. Dia nulis liriknya kan sebenarnya literal. Kita ngerti artinya apa gitu. Cuman dikemas dengan bagus. Nah, karena aku nggak terlalu banyak
diksi-diksi yang gimana gitu, approach-nya lebih ke situ, literal aja tulis. Gitulah Firman. Oh iya sih, kalau Maksudnya biasa aja, bukannya jeplak dewa enggak, cuman kalau ditanya yang look up to siapa yang relate gitu ya, cara penulisan liriknya Ahmad Dhani sih oke banget ya Mas ya. aku suka. Banyak sih, ada Paulo juga lagi bagus banget. Ini banyak sekali, nggak bisa disebut one by one, cuman mereka lah yang Lagunya Dewa 19 tuh kayak apa ya Mas ya? Dia ngomong cinta tuh langsung ngomong cinta gitu ya Mas. dia Ya? ngomong aja nih kayak kaos semua. Bintang 5. Bintang 5 paling suka lagu apa Mas? Semua suka. Semua Ya suka Roman ya? Picisan. Roman Picisan ya. Dewa 19. Ada apa? Pertama kali dengerin Mas Bilal kan waktu lagu Biar ya, itu 2018 ya. Pertama keluar aku jujur ya Mas, waktu itu kan tergabung dalam satu manajemen itu. Artis-artisnya kan beda banget sama genrenya Mas Bilal, tiba-tiba keluar, wih, Bilal Indrajaya siapa nih? Aku pertama kali dengerin, wah liriknya oke, nadanya juga nada-nada yang apa ya Mas ya, masih apa ya, lazim untuk dikulik, masih. Wah, iya. Karena aku juga bukan musisi yang gimana kok, jadi kalau main gitar tongkrongan aja, chord nih ya udah. Maksudnya lagu yang menurutku enak tuh lagu yang bisa kita goncang-goncang di tongkrongan. Kayak lagu tuh enak kalau kita lagi nongkrong kayak gini, misalnya tengah malam gitaran nyanyiin lagu itu. Maksudnya chordnya juga yang walaupun kadang susah dikulik tapi masih bisa di itu ya Mas. Bisa lah. Terus itu sih Mas, aku tertarik banget ketika Mas Bilal itu, aku dengerinnya ada nyawa Dewa 19 juga di lagu yang Ruang Kecil ya Mas ya? Yang Nggak tahu yang mana ya. Ruang Kecil ya, ruang yang dan itu Biar ya. Yang lagu kedua Mas Bilal tuh Mas. Iya, Ruang Kecil. Ruang Kecil tuh apa? Itu sama Mas Vega Antar sih. Produsernya Vega. Mas Vega produsernya. Dan ya tapi karena mungkin ada, atau Mas Bilal juga ngomong ke Mas Vega juga karena ini pengen ada nyawa. Enggak sih, aku nggak pernah ngomong gitu. Sebenarnya tuh mungkin lagu yang diproduksi sama Vega tuh bukan seperti Dewa, tapi seperti Vega. Kebetulan Vega juga nyawanya di sana kan. Maksudnya dia juga tergabung dalam timnya Dewa juga gitu. Secara nggak langsung kayak gitu. Tapi memang aku nggak pernah ada omongan kayak, Mas P aku mau seperti Dewa, mau seperti Ahmad Ben, mau seperti Romeo, enggak. Cuman memang begitu aja keluarnya. Dan Justru aku ngehnya dibilang kayak Dewa ya karena orang-orang bilang kayak gitu. Oh iya, masa iya? Iya, masa iya ya? Oh ternyata ya udah. Karena aku setelah lagunya rilis, aku udah nggak tahu nasib bagaimana. Orang mau dengerin ya syukur, enggak juga. Kalau denger alhamdulillah, enggak juga nggak maksa kok. Ya, ikhlas aja. kebetulan yang denger kan alhamdulillah banyak terus sih Mas yang dengernya. Belum banyak sih, tapi alhamdulillah ada aja. Kalau aku boleh tanya itu nggak sih Mas? Boleh. Kan Mas Bilal ada di belakangnya ada Mas Vega Antares di beberapa lagu. Terus baru-baru ini ngeluarin apa yang di beberapa lagu terakhir itu ada Nistaya yang menggandeng Lale Ilmanino. Maksudnya itu orang pasti banyak yang kaget ya Mas, kayak wih, Bilal Indrajaya sama Lale Ilmanino bakal kayak gimana nih? Itu Mas Bilal yang kepikiran pengen Lale Ilmanino atau gimana sih? Iya, jadi memang waktu itu aku tuh punya lagu yang nggak kepake. Sunis saya ini, lagu lama ya saya, lagu lama itu, lagu bikin lontar gue, iya, lagu yang lama sebenarnya nggak kepake teman, karena aku tuh nggak punya duit aja buat rekaman sebenarnya. Akhirnya one day setelah beberapa bulan lagu itu dibuat, hanya disimpan di draft aja. Nongkrong lah sama ini sama Irman sama Lale. Ya udah iseng-iseng aja. Boleh lagu nih kayak gini. Ngasih denger aja terus sama kita aja. Ya the rest is mystery. Ya oh serius nih, ya kita aja deh. Udah akhirnya mereka suka lagunya, mereka mau produksi lagu itu. Ya udah. Aku juga tipe yang nggak ribet. Mereka udah cukup distinct warnanya. Cukup distinct sentuhannya gitu.
oh ya udah mereka mau produce, alhamdulillah kita kerjain bareng-bareng. Ya udah lagu itu diproduksi sama mereka. Tapi kalau Mas Bilal tadi bilang bahwa Nisa itu lagu lama, Mas. Kenapa nggak masuk di album Purnama? Atau karena beda nyawanya atau? Lagu itu dibikin setelah Purnama keluar. Purnama kan keluar akhir 19 ya. Lagu itu bikin aku 2020. Waktu pandemi bikin iseng-iseng bikin aja. Itu kan aku pertama kali dengar Nisa itu waktu potongan di Instagram, tiba-tiba Mas bilang kayaknya orang baru dengerin pertama langsung aku lihat komen-komennya kan langsung wah isi listening banget nih. Makanya aku tapi beneran Mas beneran isi listening. Alhamdulillah. Barusan udah tembus 1 juta ya Mas beberapa waktu yang lalu tuh. Alhamdulillah. Kalau lagu yang di album Purnama itu kan ada satu lagu yang sama Mbak Vira Talisa ya Mas. Ya. Emang itu lagu Mas Bilal udah kepikiran, sorry Mas, aku tanya, kalau artis itu mau ngajak featuringan tuh udah kepikiran dari pertama buat, wah ini kayak sama Vira. Tergantung. Kalau aku tuh simple kok, gantian aja. Karena di album dia aku nyanyi juga. Gantian ya. Sesimpel itu ya Mas. Simple. Berarti nggak yang emang direncanain nulis awal, wah ini chordnya Vira banget nih atau? Enggak. Jadi memang aku kebetulan di albumnya Vira itu nyanyi juga selagu collab. Judulnya He's Got Me Singing Again. Terus setelah itu direkam, gantian dong. Oh boleh. Udah deh. Gantian. Simpel. Karena memang teman main juga jadi lebih. Kirain karena udah kayak gitu tuh. Aku penasarannya. Aku kan juga nulis lagu Mas. Maksudnya masih kritis musik gitu. Biasanya kayak gimana ya caranya bisa featuringan sama orang gitu? Sebenarnya tuh kalau memang biasanya teman-teman yang nyanyi itu ketika mereka suka sama lagu itu biasanya gue aja, oh ya udah ya, nggak seribet itu, nggak tahu ya kalau teman-teman aku sih nggak ribet, alhamdulillah, kecuali tergabung oleh label A, B, C yang terus babi bu gitu. Cuman di kemarin si Vira ini simpel kok, Vir gue ada lagu nih, gantian ya, take, oke. Ku senandungkan sebuah lagu cinta. Gitu. Tapi sekarang Mas Bilal masih ikut label atau enggak? Terakhir aku apa Mas lagu apa ya yang masih ikut label itu? Semua lagu kecuali saya itu label. Berarti mulai 2021 udah? 2020 terakhir. Udah mulai 2021 cabut ya? dari label ya. Berarti setelah waktu featuringan sama Kurosuke udah kapan aku featuringan Kurosuke? Reality Club. Oh, itu udah keluar dari label tuh. Oh udah. Mana Kurosuke? Tadi ada orang. Oh iya. Berarti Mas Bilal emang kalau bapak sama ibunya Mas Bilal dari kecil dukung Mas, maksudnya untuk jalannya Mas Bilal. Apa sebenarnya diarahin kuliahnya Mas? Aku psikologi kuliahnya. Serius Mas? Serius. SPC aku. Di mana Mas kuliah? Adalah kampus di Jakarta Barat pokoknya kampusnya. Intinya aku itu baru fix kayak musik nih itu baru Firman 2018 kok. 19 malah. Sebelumnya kan hobi, aku sebelumnya ngantor juga gitu. Berarti waktu lagu Biar masih hobi dong? Oh iya, selalu hobi memang, tapi ketika awal bikin lagu, bermusik itu tanpa ekspektasi, jadi kayak ya udah aja gitu. Kita rilis, alhamdulillah kebetulan ada label yang nawarin mau join nggak, kita bantu lalalala, oh boleh gitu. Itu dia, zero expectation, karena expectation hurts. Iya dong, kalau kita di awal udah ekspektasi banyak, wah gue akan jadi musisi, gue akan tour, gue akan manggung, udah itu. Kalau kita nggak kesampaian sakit sendiri kan. Aku sih di awal kayak ya udah rilis lagu, bikin, diproduksi dengan baik. Kalau ada yang denger alhamdulillah, kalau enggak artinya belum bagus lagunya. Tapi kebetulan tahun 2019 udah mulai manggung sampai akhirnya berarti gue full time di musik deh. Sekarang masih zero expectation dong? Selalu Mas. Iya. Selalu Firman. Selalu. Aku tidak membenarkan cara ini, nggak tahu. Semua orang beda-beda kan. Ada juga yang harus
expect something supaya dia motivated, ada juga. Cuma kalau aku, karena aku orangnya suka kadang-kadang kalau nggak sesuai dengan yang aku mau, suka sakit sendiri, jadi ya Mending ikhlas aja. Lagu itu punya kita bertanggung jawab mengemas dan memoles lagu itu sebaik mungkin. Setelah lagu itu rilis, ya udah, lepaslah, berlayarlah. Biarkan lagu itu menemukan jalan sendiri. Tentunya dengan strategi yang baik ya. Nggak semata-mata nggak ada promo rilis lagu, ya susah juga gitu. Kita juga harus ada effort juga untuk mengantarkan lagu ini ke dermaga ibaratnya sebelum dia berlayar gitu. Nah, setelah Mas Bilal lepas dari label, menemui kesulitan promo nggak sih Mas? Apa karena udah tahu pakemnya? Dari awal juga aku nggak pernah yang promo gimana-gimana kok. Semua serba DIY. Iya, cuman rilis lagu nih, ya udah Hamin 7 gitu, bikin teaser aja, upload sekali, 2 kali, 3 kali rilis gitu. Sebar press kit, udah gitu aja. Template kok dari dulu tuh kayak gitu juga. Nggak yang bikin apa, nggak, belum. Aku aja buat konser juga belum kok, tunggal gitu belum. Rilis CD juga belum aku. CD belum ya? Belum. Tapi pengen nanti. Belum ada duitnya sih. Pengen lah, karena aku juga kolektor CD dan Piringan hitam sih Mas ya. Kalau album Purnama mahal kayaknya. Susah tuh. Purnama rights-nya masih di label yang lama nyangkut. Oh iya. Mungkin kan nanti Mas Bilal kepengen kayak Ahmad Dhani yang merecycle lagu-lagunya biar itu jadi rights-nya. Aku nggak pernah Enggak ya? berusaha untuk seperti musisi yang terdahulu kok. Karena porsinya beda-beda, formulanya beda-beda, nasibnya beda-beda. Udahlah, aku menjalani apa yang aku bisa aja. Kayak gini aja. Gitu. Oh berarti aku baru apa ya Mas? Aku kira Mas Bilal tuh dari kecil emang wah aku pengen jadi artis lah, pengen jadi musisi terkenal gitu. Enggak lah. Suka iya, aku dari kecil suka banget musik. Udah main gitar dari umur 8 tahun, yang gitu-gitulah memang. Suka banget musik dari kecil. Musik. Dari kecil emang main gitar Mas? Iya. Aku dulu main gitar dari kelas 3 SD kalau nggak salah. Lama kan? Ingat gak lagu pertama apa yang dikulik Mas Bilal? Ingat. Apa Mas? Galang Rambuan Anarki, Iwan Fals. Ingat kan? Itu lagu pertamanya. Kelas 3 SD belajarnya lagunya itu. Bapak aku yang ngajarin. Oh. Kalau Bapak main apa Mas? Gitar juga. Tapi ya bapakku ya sama. Aku juga bukan gitaris yang enggak, biasa aja, gonjang-gonjang aja, nongkrong gitu kan. Jadi ilmunya juga ya udah gitu aja. Gitu Firman. Tapi enak ya Mas kalau orang tuaku tuh dulu sempat yang nggak bolehin aku di musik gitu lah, sampai akhirnya ada satu momen yang laguku tuh dibeli sama Om Yan Antono. Wow. Nah itu yang jadi ternyata musik bisa ngasilin duit ya, walaupun kamu. Karena orang tua kan sebenarnya standar lah. Orang tua tuh nyekolahin anak 12 tahun, kalau ada rezeki dikuliahin sampai selesai, agar supaya itu ilmunya dan jasanya kepake untuk dia kerja. Karena ketika orang tua melepas anaknya, harapannya kan mandiri kan, bisa punya income yang steady, bisa berkeluarga, ya itu standar memang begitu harusnya. Orang tua tuh cemas aja mungkin kalau kita misalnya bermusik nih, tapi orang tua kayak khawatir aja. Sama bapakku gitu juga pasti. Sampai sekarang pun masih kok kayak, aduh ini anak bisa gue lepas nggak ya kalau seandainya dia udah berkeluarga, gimana ya gitu. Cuman memang pembuktiannya adalah dengan menjalankan keharusan kita aja ke orang tua. Oh udah disekolahin, sekolah yang benar. Udah dikuliahin, kelarin kuliahnya yang benar. Standar sebenarnya, nggak yang gimana-gimana. Kalau setelah kuliah kerja di musik ya udah beat. Asal bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab sama setiap pilihan hidup kita. Kalau emang milihnya di awal mau jadi bisnismen, ya udah harus bertanggung jawab. Jangan setengah-setengah. Mau jadi musisi, mau sekarang struggling tapi harus konsisten. Karena consistency is the key. Gitu, konstan. Harus gitu. Makanya aku selalu punya mindset kayak gini. Ngelakuin apa aja boleh, asal positif ya, baik ya. Iya. Ngelakuin apa aja boleh, tapi jangan setengah-setengah.
Kalau emang mau di musik, serius lah. Bikin lagu yang bagus. Cari cara supaya bisa manggung. Cari cara supaya bisa survive. Musik itu luas. Harus bisa membedakan kamu mau jadi musisi atau mau terkenal. Beda loh. Dua hal berbeda. Kamu mau jadi musisi atau mau jadi famous? Iya. Beda loh. Kalau mau jadi musisi, hidup bisa. Nggak famous pun bisa hidup. Nggak salah. Orang yang famous tapi kere pun ada. Banyak. Tinggal kita harus bisa memilah aja. Mau jadi musisi atau mau beken atau mau famous. Kalau Mas Bilal pengen apa Mas? Sampai saat ini. Wah, sekarang mah aku udah realistis saya deh. Mau nyari duit lah. Tapi in a good way ya. Maksudnya kayak aku belum bisa bilang aku musisi yang gimana juga. Masih struggling juga kok. Masih belajar banyak hal karena setiap hari tuh nggak pernah berhenti belajar terus ilmu baru. Oh gini. Kalau aku sih nggak. Fame nomor 2. Yang pertama kualitas dulu atau apa? Itu gimana ya? Bukan kualitas. Ketika mau jadi musisi, di awal aku sudah kayak betul musiknya dulu nih. Karena sebagai musisi, musik itu main ingredientsnya musik kan? Iya dong. Benar. Iya dong, bener dong. Kamu musisi. Iya. Yang dilihat apanya nih? Musiknya dulu kan? Iya dong. Iya, benar. Fame ikut aja. Kita bisa bilang Peter Pan atau Noah band yang bagus, ya lagunya bagus. Karena lagunya bagus, worldwide akhirnya. Gitu. Lagunya dulu aja. Itu yang menurutku kalau di awal udah mau ngetopnya doang mah, ya bukan musisi dong. Nggak salah ya, aku nggak ada yang benar, ada yang salah. Jadi sekali lagi di bidang kreatif ini tidak ada yang salah, nggak ada yang benar. Orang bisa menemukan jalannya sendiri kok. Cuman kalau di aku selalu membedakan nih, lu mau beken atau menjadi musisi. Gini, lu mau musiknya atau bekennya nih? Gitu. Iya. Aku tuh kadang masih kepikiran sedih gitu loh Mas, ngerilis lagu kok yang dengerin ini ya. Tapi ternyata aku cara promonya salah, masih terbatas, masih gini. Ini yang aku suka. Aku dikasih tahu sama teman lu senior lah. Lu kalau nulis lagu jangan pantengin terus, nggak ikhlas dong dari angkanya. Anjing kok cuman gope sih denger sih, gitu. Udah sebulan kok cuma 1.000 denger, agak ikhlas dong. Iya, udah nggak sih? Harusnya rilis, ya udah lah ya. Rilis, ya bukannya ya udah juga sih. Ketika ini juga wejangan yang gue dapet dari Bang Ade juga gitu. Udah, kalau seandainya lo rilis, lu pantengin terus ya ngapain? Ya kan? Rilis, udah rilis, cari cara aja, manggung. Jangan malu buat cari panggung. Jangan malu buat jemput bola gitu dia. Mas Bilal termasuk orang yang waktu awal-awal karir ya Mas, maksudnya 2018, 19 termasuk orang yang jemput bola juga Mas? Sampai sekarang? Sampai sekarang Mas? Iya dong. Jemput bola ya nggak apa-apa. Cari opportunity. Misalnya apa Mas? Misalnya aku pengen belajar juga ya Mas. Dulu ya misalnya ya. Aduh, butuh duit nih gue nih. Tapi nggak ada yang undang manggung. Misalnya gitu. Cari deh gelaran. Iya. To survive ya. Kita nggak bohong juga butuh duit kan. Iya. Aduh, gue nggak ada yang undang manggung. Nggak ada duit. Cari duit lah. Reguleran bisa. Apply aja ke bar gitu. Propose aja. Gue ada band nih. Ini portofolionya, ini videonya. Kira-kira kalau bikin live session di sini bisa nggak ya? Atau kayak lu mau promoin karya lu gitu. Tempat yang keren apa di Jakarta misalnya. Hotel Monopoli di Kemang. Saya tahu. Kalau mau ngobrol sama siapa ya? Halo, saya musisi baru nih. Saya punya lagu. Ini lagunya kalau suka ini. Saya punya data di sekian. Ini pendengar saya. By data segini. Propose aja. Mau nggak kita bikin? Saya mau buat showcase nih. Kita barter yuk. Kerjasama tiketing. Tentang per tiket saya kasih buat tempat ini
separuh-separuh. Iya. Itu kan jadi jemput bola kan? Oh iya. Iya dong, jemput bola. Nggak boleh malu ya mas, musisi itu Iya, nggak boleh malu nggak boleh malu. memperkenalkan karyanya ya berarti. Nggak boleh malu. Ya bukan nggak boleh malu sih, maksudnya malu, gue juga malu orangnya. Tapi ya nggak salah kalau lu jemput bola gitu maksudnya. Kayak misalnya nih, aduh gue pengen cari sponsor misalnya. Cari apa-apa, asal apa jelas gitu ya. Apa yang bisa diberikan ke mereka, apa yang beneficial buat mereka gitu Firman. Tapi untuk menjadi ya itu tadi mas, kadang aku merasa tersentil ketika kamu pengen jadi musisi apa orang terkenal, nah itu loh mas. Aku yang kadang kayak aku kan dari, maaf ya mas, aku merasanya dari kota kecil, kadang tuh kayak nggak percaya diri untuk nggak mungkin yang dengerin, nggak mungkin. Kota kecil tuh apa sih maksudnya? Itu ya mas ya, kadang aku dimarahinnya karena Apa sih bedanya emang kota besar kota kecil malah aja? Toh makan nasi juga kita sama-sama nasi kan? Apa bedanya? Bisa main gitar ya? Bisa main gitar? Bisa. Sama bisa main gitar juga. Apa bedanya? Nyanyi kan? Nah, sama. Nah, buat teman-teman, mungkin teman-temanku di sini yang apa mas, dari kota Solo, dari kota selain Jakarta gitu ya mas ya. Maksudnya berarti jangan sampai apa ya mas ya, dengan dia merasa dari kota yang enggak, Bukan ibu kota gitu. Lah, band gede juga dari luar Jakarta kok. Dewa dari mana? Oh, ya. Iya kan? Silon sama dari mana? Jogja. Iya kan? Oh, iya. Peter Pan dari mana? Bandung. Bandung, gila lu. Kurang gede apa coba tuh nama-nama? Bener sih, aku kadang sering merasa nggak percaya diri loh. Tapi wajar nggak sih mas kalau Wajar, aku pun sering gak percaya diri kok. Sumpah mas, Gila, demi Allah, gak bohong. Iyalah. apa mas? Maksudnya maaf ya mas, Mas Bilal punya karya yang bagus itu apa yang buat? Gue belum punya album full. Satu. Mm-mm. Belum punya CD. Belum punya fisik. Gue belum punya album. EP 6 lagu, single 4 biji 10. Ya belum ada album. Itu cukup wajar punya album. Iya, itu wajar kok, gak apa-apa. Nah, asal jangan jadi down aja, jangan jadi berulang kali lagi ya, gara-gara gue ngapain deh. Jangan, belum perang udah mundur. Iya. Wah ini thank you. Aku kayak merasa dinasihatin. Aku tuh sering nggak merasa percaya dirinya gitu mas, sampai aku tuh sempet di momen yang nggak mau megang gitar selama 1 tahun mas, karena Gila, jangan sayang gitarnya. Gitar kan lo beli buat dimainin. sampai setahun mas aku nggak megang gitar karena Jangan gitu ya tiap rilis lagu kok nggak ada yang dengerinnya, nggak ada. Nah itu loh mas, selalu aku terpatoknya sama angka kayak gitu. Gak mesti gitu. Berarti sebelum 2018 pun Mas Bilal udah itu dong mas, mulai rilis lagu apa belum ya? Dulu pertama kali rilis lagu tuh 2015 aku ngeband dulu. Apa nama bandnya? Rem, RHYM. Masih ada kok di Spotify, cari aja. RHYM. Aku main gitar, nggak nyanyi. Oh nggak nyanyi? Terus lagu banyak. Yang denger ada yang denger, cuman ya udah. Gak apa-apa. Yang nulis Mas Bilal juga atau Bareng-bareng seband kan. Bareng-bareng. RHYM mantan beliau. Tapi musiknya jauh dari Denger aja, jauh. jauh ya. Oh baru tahu nih kalau Mas Bilal ternyata sempat jadi gitaris juga ya berarti. Ya aku berangkatnya dari gitaris dulu baru nyanyi. Nyanyi pun juga aku cuman modal pede doang sih, Firman. Modal apa Mas? Modal pede doang, nyanyi nggak teknikal kok, nggak ngerti ya, nggak ngerti vocalizing apa itu nggak ngerti ya. Tapi kalau Mas Bilal rekaman gitu termasuk orang yang perfeksionis Mas. Jangan autotune terakhir lah atau seadanya aja Mas atau kejar sampai sempurna. Perfeksionis dong. Itu kan masih proses bagaimana kita menyempurnakan karyanya, harus perfeksionis. Maksudnya bukan perfect, harus semaksimal mungkin. Kalau lagi take atau falas ya ulang lah. Gitu. Tapi di EP Purnama Mas, yang paling inget gak yang paling prosesnya paling BM apa Mas? Yang Mas Bilal tuh aduh. Singgah. Ada Singgah. lagu juga Singgah. Sebenarnya EP cuma 5 lagu. Tiba-tiba pas udah rampung materinya udah semua kelar, aku BM. Nambah deh lagunya satu boleh nggak? Aku bikin dulu lagunya. Ya sih nggak. BM aja. Ribet kan? Orang udah kelar semua. Please satu lagi lagunya. Kurang 5. Nambah deh 5. Oh berarti Singgah lagu terakhir yang ditulis ya EP Purnama ya Mas? Iya.
Itu Karena pasti setiap penyanyi tuh ada tingkat ke-BM-annya sendiri-sendiri ya Mas. iya pasti. Kalau dari apa Mas? Sorry. Biar. Sekian lama perjalanannya Mas Bilal, Mas, ada apa sih Mas yang bisa mungkin bisa aku jadiin semangat juga gitu Mas. Kan Mas Bilal juga struggle gitu dan konsisten juga ya. Aku lihat beberapa waktu terakhir tuh selalu ngeluarin lagu konsisten gitu Mas. Nah, dari perjalanan lama ini apa yang Mas Bilal dapat kayak oh ternyata kalau mau sukses tuh harus gini atau Ikhlas. ikhlas seperti apa Mas misalnya? Luas ikhlas sebenarnya. Ikhlas aja. Nulis nyanyi ya sih. Sama pede yang pasti. Pede aja. Ibarat itu anakmu sendiri kan. Iya. Pede aja. Ikhlas, maksudnya kalau aku tuh kayak bikin lagu gitu ya, bikin aja ikhlas, bikin jangan kayak anjing gue bikin lagu yang ini harus 50 juta viewers nih, listeners. Ikhlas aja. Lu mau berkarya apa mau famous? Ikhlas. Dan ya usaha juga pastinya. Bikin lagu bikin aja terus. Mungkin kalau dia belum banyak dengar berarti belum bagus. Harus open sama kritik gitu loh. Kalau belum bagus ya terima aja, bikin lagi yang baru. Pernah nggak Mas dikritik orang yang Mas Bilal sampai ingat banget orangnya itu mungkin kayak si Ariel dikritik Ahmad Dhani gitu Mas. Pernah nggak Mas dikritik yang Mas Bilal sampai mungkin nggak baper ya tapi kayak wah iya ya berarti aku next. Pernah. Dewa banget sih. Sering. Terus cara nyikapinnya gimana Mas Bilal? Oh iya makasih masukannya. Emang sih gue suka Dewa, cuman jujur enggak sih. Tapi mungkin memang gue terlalu terpaku ke situ. Tapi kritikan tuh kadang maaf ya kayak apa ya Mas ya anjing banget itu Mas kayak kita udah nulis lagu susah-susah ini lagunya ini banget nih ini. Nah aku dulu sempat berantem sama satu personil bandku juga karena itu sih Mas. Ini hi-fi banget nih, ini Malik banget nih. Jadi kayak padahal kita cuman kan secara nggak sadar karena kita dengerin itu dulu. Kamu suka makanan? Nasi goreng Mas. Paling suka? Paling Paling gak suka apa? Paling nggak suka apa ya? Kambing Mas. Kambing. Kamu datang ke sebuah acara besar. Tiba-tiba dikasih makan kambing. Bilang apa kamu? Yang ngasih? Nggak enak, nggak suka nih. Bisa apa? Selera. Oh iya ya. Iya kan? Gak apa-apa orang gak suka selera kok. Aku gak suka jagung. Misalnya nih gue beli jagung dari Amerika, gue udah masak pakai chef bintang 5. Nih jagung. Anjing men, gue gak suka jagung. Apa rasa diri dia? Anjing gue udah beli di Amerika, gue udah hire chef bintang 5, lu gak suka? Bangsat lu. Gimana gue masukin jagung? Jagung tuh manis, gak suka gue. Sama aja. Ya selera, Firman. Gak apa-apa kok. Jangan terlalu yang berhati. Biasa aja. Harus open sama kritik. Ini standar kan, maksudnya bukannya berusaha untuk menormalkan apa-apa gitu. Cuman standar kayak, oh gue suka nasi goreng. Tiba-tiba pas datang ke rumah pacarmu sama ibunya, nih Firman, tante buatin sop kambing, buset deh. Lu makan nggak tuh? Oh iya. Selera. Nggak salah kalau lu bilang tante maaf aku nggak makan kambing. Pasti kayak bocah kampret nih udah gue masakin kambing dari siang nih gue udah belanja lalalala. Ya lu nggak suka kan kambing ya nggak apa-apa juga. Berarti bodo amat ya Mas. Bukan bodo amat. Atau gimana Mas? Kalau dikritik ya udah makasih. Ambil pelajarannya aja. Oh gue harus do better next time. Cuman ya jangan dijadikan alasan buat berkecil hati juga. Ya selera. Suka apa nggak selera? Gue suka makan tomat. Suka banget gue tomat. Kentang gue suka banget. Jagung muntah gue makan jagung nggak bisa. Serius Mas? Iya, manis. Popcorn Mas, sorry popcorn. Nggak doyan gue. Jagung nggak suka. Manis soalnya kalau yang ya kayak Lah nonton bioskop itu nggak pernah. jasuke gitu ya. Nggak suka gue. Selera. Kambing gue doyan banget. Gila, sop kambing bro. Masa nggak doyan? Selera kan? Oh, iya, udah sampai bener. aja. Nggak apa-apa Firman. Sampai aja. Tuh berarti teman-teman yang mungkin
lagi berkarya, lagi berjuang, dikritik sama orang tuh ya bukannya bodo amat tapi bilang makasih atas kritikannya, disikapinnya ya. Kritik tuh normal. Hmm. Kayak misalnya nih, ada orang ikut Indonesian Idol. Lo masuk TV udah bagus banget suara lo, pasti kan udah kayak wah keriting gitu. Tapi juri pasti bilang kamu kurang ini. Biasa aja. Dia nggak perlu pembuktian dari juri itu untuk tahu oh, ada quality gitu. Ya udah, makasih kritikannya. I'll do better next time. I'll try to learn more. Biasa aja. Gitu. Bener juga ya Mas ya. Iya, biasa aja. Hal yang normal kok kayak gitu. Berarti bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang, atau ada yang kritik gak Mas? Banyak dong. Sampai single yang terakhir itu masih Niscaya itu. Hah? Ada yang nggak suka. Gue sih lebih suka yang lama ya, Ben. Oh ya, udah. yang lama dikatain yang Oh enggak, gitu bukan ya, Mas, ngatain gitu. ya, selera. Oh. Selera banget. Nggak apa-apa. Selera aja. Iya sih bener ya. Jadi kita nggak bertanggung jawab buat nyampe ke ekspektasi orang juga sebenarnya. Ya, gue lo gitu. Kritik tuh butuh ya buat motivasi aja sebenarnya, dan buat tahu oh yang kurang apa nih gitu. Tapi lu nggak punya tanggung jawab buat menjadi seperti apa yang orang mau juga gitu. Kecuali lu mau beken ya. Oh yang lagi ngetren apa nih? Yang lagi viral nih. Buat kayak gitu lah. Biar gue ngetop. Biar lagi. Kita kan ngomongin musik karya gitulah. Oh iya. Berarti Mas Bilal sendiri nggak itu ya Mas ya? Kalau misalnya kayak lagi tren di TikTok, di ini, buat lagu yang biar bisa di TikTok biar bisa gitu. Belum pernah kayak gitu sih. Belum. Tapi kedepannya akan nggak? Nggak tahu. Never say never. Tapi aku TikTok sering buka sebelum tidur sih, seru kok. Nonton Aku TikTok. follow TikToknya Mas Bilal, bagus tuh Mas. Yang setiap cover bertiga tuh, bagus banget. Kita kemarin di mobil dengerin itu ya. Aduh, asyik. Mas, aku boleh tahu nggak Mas ya, akhir ini apa di akhir obrolan ini 5 lagu yang sering didengerin Mas Bilal ketika patah hati Mas? Anjing apa ya? Jangan patah hati deh, in general aja. Oke. 5 lagu paling Mas Bilal sering putar ya. 1, lately ya, Sweet Baby dari George Duke. Sweet Baby. Kedua, Tersiksa Lagi, Utha Likumahua. Ketiga, banyak lagi. Yang ketiga itu Private Eyes, Hall & Oates. Keempat, apa ya? Oh, yang keempat itu After the Love Is Gone, Earth, Wind and Fire. Yang terakhir Mas? Yang terakhir, apa ya? Close to You, Carpenters. Ntar dengerin ya di mobil. Dari 5 lagu itu kok nggak ada lagu Beatles Mas? Aku nunggu kok nggak ada. Oh, Beatles tuh di sini. Udah nggak perlu denger tiap hari. Iya dong. Mas, lagu Beatles paling patah hati apa Mas? Aku kan suka Beatles juga ya Mas ya, walaupun nggak yang hafal semuanya gitu. Apa Mas lagu yang Sedih gitu ya. Hah? The Long and Winding Road. Oh iya sih. The Long and Winding Road. The Long and Winding Road. Terus Tell Me Why, tau nggak? Yang di cover di TikToknya. Itu Ask Me Why, beda. Oh, Ask Me Why. Oh, Ini Tell Me Why. Tell Me Why. Tell Me Why. Itu juga sedih sebenarnya lagunya. Anna. A-N-N-A. Anna. Kalau Michelle tuh suka juga. Michelle suka, Rubber Soul suka semua. Pokoknya. Wah, Rubber Soul. Aku juga paling suka itu sih Mas. Waktu kecil tuh aku punya kebiasaan itu Mas, bapakku tuh maksa anak-anaknya untuk dengerin Beatles. Bagus. Harus kayak apa ya? Ya biar punya pondasi. Didengerinnya Beatles terus dulu. Bagus. Yang albumnya apa ya Mas? Teman-teman yang punya anak dengerin Beatles dari kecil. Yang albumnya lihat ke bawah tuh Please Please Me. Album pertama itu. Tahun 63. Nah itu Ask Me Why di album itu. Anna di album itu.
Mas kalau kedepannya ini akan ada album kah atau Aku lagi rekaman album nih. ini tadi? Oh ini beda. Oh beda ya? Ini proyekan lain. Album sendiri lagi rekaman. Sama produsernya sama Mas? Mega Antares. Lagi. Ditunggu ya. Nanti judul albumnya Nelangsa Pasar Turi. Nelangsa Pasar Turi. Akan ada berapa lagu Mas? 10? Bila. 9. Mungkin nggak nanti last minute tambah satu lagi kayak singgah gitu. Ya siapa tahu. Wih mantap. Nelangsa Pasar Turi. Ini akan rilis insya Allah tahun ini Mas. Tahun ini insya Allah. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Wah direkam ya, lupa gue biarin aja. Mas kamu tapi secinta apa sama Liverpool Mas? Gila. Aku MU Mas. Oh, iya. Cut my vein, it bleed red, yeah of course. Tapi Liverpool Paling suka eranya siapa Mas? eranya. Aku terakhir suka tuh yang ada Robbie Fowler sih Mas. Masih main PS1 tuh aku ingat. Kalau aku, iya itu juga oke banget sih. Aku gila ya selebrasinya, cold gitu. Paling doyan eranya Benitez sebenarnya sih. Eranya Xabi Alonso, Steven Gerrard. Gerrard itu. Steven Gerrard, Jordan Riese, Jermaine Pennant. Quit ya Mas, quit ya. Iya. Terus banyak Luis Garcia, Harry Kewell, aku suka banget. Oh iya Harry Kewell Yang ya. paling underrated menurutku Steve Finnan. Steve siapa Mas? Steve Finnan, right back. Oh, malah belum ada. Sebelum Arnold itu dulu Steve Finnan. Steve Finnan di kanan, di kirinya Riese, tengahnya Hyypiä sama Carragher. Aduh. Wih Hyypiä itu juga. Tapi sekarang kalau aku main FIFA gitu pakainya Liverpool Mas. Curang lu mau MU aja gimana? Kalau udah Ronaldo. Aku kemarin lomba FIFA sama PES gitu pakainya Liverpool Mas, paling enak gitu. Liverpool. Ya. Kalau itu Mas, apa musisi Indonesia yang Mas Bilal pengen banget suatu hari nanti ada di kepala Mas Bilal, kapan dia bisa kolaborasi sama ini gitu? Reza Artamevia. Reza Artamevia. Enggak, aku pengen one day bikinin lagu buat Reza Artamevia. Bukan collab ya. Aku pengen bisa bikinin lagu untuk Reza Artamevia. Buat teman-teman yang nonton tolong komen di Instagramnya Mbak Reza Artamevia. Jangan, segen, nggak kenal. Cuma, Tapi mungkin banget sih Mas itu ya Mas ya. nggak tahu lah, Allah. Mungkin ya laguku belum bagus sih. Nanti kalau udah bagus lagunya. Tapi lagu Mbak Reza yang diciptain Ahmad Dhani itu gila ya Mas ya. Iya, Apa lagu favoritnya Mas? keabadian. Keabadian ya. Bagus banget lagu kampret. Itu ketukannya berubah-berubah ya Mas ya. Iya. Mungkin gak kawan. Oh iya, itu gitu. Mas ini thank you banget loh Mas Bilal. Sama-sama loh Firman itu. Semoga merepotkan. Wah, kami yang merepotkan Mas. Thank you buat waktunya. Ini Sama-sama. aku dapat pelajaran banyak dari Mas Bilal juga. Karena kan kebetulan aku juga ngerintis di musikku Mas. Mohon doa restunya juga Mas. Ntar WhatsAppin musikmu ya. Boleh Mas. Nanti minta kritikan juga ya Mas. Kalau misalnya. Buset, kritikus banget nih gue. Pengen denger aja. Iya ya, siap Mas. Oke, bener ya? Beneran. Siap. Thank you loh Mas Bilal. Thank you Firman itu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton ngopi-ngopi bareng Mas Bilal Indrajaya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Firman Raffiandi. Saya bilang Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.